Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salah satu nikmatnya kita bisa berpuasa pada siang hari ini. Salawat serta salam kita curahkan pada habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sajadah sekalian, kajian dakwah pada sore hari ini adalah akibat tidak mengeluarkan zakat. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan apa itu zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Semua orang mukmin, semua orang Islam itu wajib membayar zakat fitrah, tak terkecuali dan tak memandang bulu. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal tidak seperti zakat fitrah. Zakat mal memiliki syarat dan ketentuannya, yaitu haul. Haul itu adalah jangka waktu kepemilikan selama 1 tahun penuh. Lalu ada yang namanya nisab. Nisab itu adalah minimum harta yang akan disedekahkan dan sudah disepakati pada zaman Nabi. Beliau berzakat 85 gram per tahunnya. Kita contohkan saja 4 gramnya itu 1 juta. Maka per tahunnya dizakatkan 85 juta. Nah, setelah kita kenalan, kita ke tujuannya. Tujuan yang paling mudah dipahami untuk sahabat-sahabat sajadah. Tujuannya yaitu membersihkan dan mencucikan. Membersihkan adalah membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Jadi di dalam harta kita itu terkandung hak orang lain. Maka dari itu diadakan zakat untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain. Yang kedua itu adalah mencucikan. Mencucikan itu terkait dari kolbu kita, dari hati kita, agar terhindar dari sifat kikir, dari sifat pelit, dari sifat bakhil. Setelah ketujuan, kita hukum. Bukan negara saja yang memiliki hukum, tetapi zakat juga memiliki hukum. Yang pertama, hukumnya itu adalah beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Kenapa merdeka? Karena pada zaman Nabi lagi ada yang namanya perbudakan, ada yang namanya budak. Maka dari itu yang ingin berzakat harus terlepas dari yang namanya budak atau merdeka. Yang ketiga, harta milik penuh atau halal. Yang keempat, jika itu zakat mal, maka diwajibkannya untuk mencapai nisab atau haul. Itu ya. Setelah ke syaratnya, kita ke pembahasan utamanya. Akibat tidak mengeluarkan zakat, tetapi kita akibat secara agamanya. Jika sudah mencapai nisab dan haul, tapi sengaja tidak dizakatkan, maka itu dosa, karena harta kita masih tercampur hak orang lain. Lalu begitu pula dengan zakat fitrah. Semua orang mukmin wajib, dan jika tidak dizakatkan, maka harta kita juga masih tercampur hak-hak milik orang lain. Itu, dan Allah juga sudah menegaskan di surat At-Taubah ayat 34-35, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita sebagai hambanya untuk berzakat. Akibat secara masyarakatnya, secara sosialnya, itu kesenjangan sosial semakin melebar karena tidak ada pedulian sama umat muslim, tidak ada pedulian sesama kita, sama saudaranya, tidak ada bantuan. Maka dari itu kesenjangan sosial semakin melebar. Setelah akibat-akibatnya, pasti sahabat-sahabat sajadah ada yang bertanya, mengapa sih zakat itu penting? Saking pentingnya di zaman khalifah ya, ada segelintir orang, sekelompok orang yang enggan membayar zakat, dan orang-orang itu diapakan? Dipeperangi oleh khalifah itu. Padahal khalifah itu berhati lembut dan sering menangis dalam sholatnya, tetapi diperangi oleh khalifah tersebut. Dia adalah Abu Bakar. Karena saking pentingnya zakat, Allah Subhanahu wa taala bersabda di surat Fussilat ayat 6-7, celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap akhirat. Jadi di dalam sini di garis bawahi musyriknya itu kepada orang-orang yang tidak mengerjakan zakat, seperti yang dilakukan pada orang-orang sekelompok di masa lalu. Jadi orang-orang ini menolak adanya zakat, maka mereka bisa dianggap sebagai orang yang musyrik dan juga kafir terhadap akhirat. Mungkin sekian kultum dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salah dan benarnya mohon dikoreksi.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.